Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir, untuk dapat melanjutkan perkuliahan kita pada semester sebelumnya. Pada pembelajaran sistem informasi dan pendidikan kali ini, di pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai revolusi industri. Kemudian sebelum lanjut, seperti biasa kita melakukan absensi terlebih dahulu. Saudara Ajeng Ayu Maulina apakah hadir? Hadir Pak. Saudara Ramdan apakah hadir? Izin Pak. Oh iya siap, tidak apa-apa jika tidak ada. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita langsung mulai saja, yaitu mengenai pengertian dari revolusi industri. Jadi revolusi industri ini adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Jadi secara singkatnya revolusi industri ini perubahan dari pengerjaan yang secara manual atau secara tradisional kemudian diganti dengan alat-alat canggih dengan alat-alat mesin. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan revolusi industri. Apakah dapat dipahami? Insya Allah dapat Pak. Ya, kemudian yang kedua yaitu mengenai latar belakang terjadinya revolusi industri ini. Jadi, sebagaimana kita ketahui pada saat ini kita sudah berada di 5.0. Walaupun 5.0 ini masih belum populer karena negara Jepang yang baru mempopulerkannya. Latar belakangnya itu yaitu pertama dipicu dengan adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil. Jadi secara singkatnya revolusi agrarian membuat petani kehilangan lahan pada waktu itu, sehingga menyebabkan arus urbanisasi yang besar dan kemudian mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih besar agar dapat menampung mereka. Kenapa ini terjadi di Inggris? Karena ternyata revolusi industri ini pertama kali terjadinya yaitu di negara Inggris pada tahun sekitar 1750 sampai 1830 atau pada abad ke-18. Lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, Belanda dan sampailah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sampailah ke negara kita yaitu Indonesia. Kemudian di dalam perkembangannya penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan ini atau revolusi industri ini tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur saja, tetapi hampir memasuki semua bidang, yaitu termasuk bidang pertambangan, pertanian, terus transportasi, dan yang lain-lainnya itu sama saja. Apalagi pada saat ini yaitu hampir semua bidang itu sudah dimasuki dengan era teknologi. Kemudian siapa yang mengembangkan atau mempopulerkan istilah revolusi industri ini? Ternyata yang pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Engel dan Louis Auguste pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Kemudian istilah ini dipopulerkan oleh sejarawan Inggris yaitu Arnold pada tahun 1883. Untuk menjelaskan yaitu perkembangan ekonomi Inggris antara tahun 1760 sampai 1840. Kemudian revolusi ini digunakanlah secara luas sampai hari ini, sampailah ke negara kita. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya. Silahkan. Jadi apa dampak yang secara signifikan pada di era polisi industri 4.0 ini Pak? Bisa lebih jelas Ibu? Itu suaranya kurang jelas. Jadi apa dampak yang signifikan pada revolusi industri 4.0? Dampak yang signifikan pada revolusi industri 2.0 seperti itu bukan? Ya Pak. Oh, untuk dampak yang sangat signifikan yang dapat dilihat pada 2.0 itu yaitu bisa dilihat pada Perang Dunia Kedua yaitu dengan dibuatnya tank, pesawat dan senjata-senjata tempur secara besar-besaran. Itu yang menjadi ciri 2.0. Apakah dapat dipahami? Ya Pak. Dapat.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin sekian perkuliahan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.